Halo Fabric Lovers, ketemu lagi dengan aku Nadia di Kreasi Dapur Cerdas. Di video kali ini aku akan bikin dessert yang pastinya lembut dan juga enak. Yap, hari ini kita akan bikin cream brulee cheesecake. Jadi dia itu adalah perpaduan antara crumble dan juga cheesecake. Dan yang spesial di cream brulee cheesecake kita hari ini, kita akan pakai fiber cream ya. Di fiber cream ini dia adalah creamer yang menambahkan cita rasa creamy dan dia juga bisa digunakan sebagai pengganti santan yang rendah gula, tinggi serat, dan bebas kolesterol. Oke, langsung aja kita ke bahan dan juga proses pembuatannya. Oke, untuk step yang pertama kita akan bikin crumble-nya ya. Di sini sudah ada dua bahan ya, biskuit susu dan juga di sini aku pakai butter atau salted butter. Kalau kalian mau crumble-nya ini punya rasa yang lebih light, kalian bisa ganti butternya ini menggunakan unsalted butter ya. Oke, sebelumnya ini aku akan Aubin Mary dulu atau aku akan lelehkan dulu. Ini butternya aku akan letakkan di atas air yang sudah aku didihkan terlebih dahulu supaya nanti dia leleh. Dan sambil menunggu si butternya ini leleh, kita akan hancurkan biskuit susunya ya. Di sini aku pakai biskuit susu. Kalian kalau mau ganti pakai biskuit yang hitam itu juga boleh. Mau diganti pakai basic sponge cake itu juga enak. Oke, langsung aja. Ini aku akan pakai bantuan chopper untuk menghaluskan. Kita akan masukkan semuanya. Kemudian kita akan haluskan. Oke, cukup. Kemudian kita akan tuangkan ke mangkok yang tadi ya. Jadi kita akan masukkan ya. Kita sudah chopper nih sampai halus. Kita akan masukkan butter yang tadi sudah kita lelehkan. Kita aduk supaya dia meleleh dengan sempurna ya. Kemudian kita akan campurkan butter yang tadi sudah kita lelehkan ya ke dalam si biskuitnya. Oke, kita akan aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, dia akan sedikit lembab ya adonan biskuitnya tadi. Oke, kemudian ini kita akan masukkan ke dalam cetakan yang sudah aku siapkan ya di sini seperti ini. Ini kurang lebih diameternya sekitar 8 cm ya. Ini kalau misalkan kamu pakai cetakan yang lebih kecil itu juga boleh banget, nanti akan bikin hasil jadinya tuh lebih banyak. Di sini kita akan masukkan ya adonan crumble-nya ke dalam cetakannya. Oke. Kemudian kita akan tekan-tekan seperti ini. Jangan lupa untuk ditekan karena si crumble-nya ini akan jadi pondasi untuk cream brulee cheesecake yang nanti kita akan buat. Setelah semuanya terisi seperti ini ya dan kita tekan-tekan, jangan lupa kita akan masukkan dulu ke dalam kulkas sampai dia set. Dan sambil kita menunggu dia set, kita akan ke step selanjutnya. Step selanjutnya kita akan bikin custard creamnya ya. Di sini aku akan kasih tahu gimana caranya bikin custard yang gampang banget dan anti gagal. Oke. Yang pertama kalian perlu siapkan pancinya. Kemudian kita akan campur semua bahan keringnya ya. Ini ada tepung maizena supaya dia kental nanti. Kemudian ada gula pasir. Dan juga aku mau pakai vanilla powder ya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit garam. Kalau kalian pakai butternya nanti itu yang unsalted, kalian boleh tambahkan lagi garamnya, oke? Dan ini aku pakai air ya. Cukup pakai air aja. Kemudian kita akan campur semuanya ke panci ini ya. Sambil diaduk
sampai tepung dan juga gulanya larut. Kemudian kita akan masukkan kuning telur ya. Di sini aku pakai kuning telur, kita akan masukkan aja. Kalian kalau mau pakai tepung custard yang instan itu juga boleh banget ya. Itu juga akan mempersingkat stepnya. Oke, ini kita akan campur sampai telur dan juga larutannya tadi tercampur ya. Kita aduk aja seperti ini. Pastikan tepung maizenanya semuanya larut ya. Karena setelah ini kita akan masak di atas api kecil sampai dia mengental. Oke, setelah tercampur rata kita akan letakkan di atas kompor. Kemudian kita akan masak di api kecil ya sambil diaduk. Dan nanti ketika sudah mulai hangat kita akan masukkan fiber creamnya. Ini sudah mulai dia mengeluarkan uap ya, berarti dia sudah mulai hangat. Dan sekarang saatnya kita akan masukkan ini dia fiber cream. Di sini dia digunakan untuk menciptakan cita rasa yang creamy. Tapi selain itu, fiber cream juga bisa digunakan sebagai pengganti santan yang rendah gula dan juga tinggi serat. Dan kemudian dia juga 0 mg kolesterol. Ya, kita masukkan saja seperti ini. Oke, kita masukkan fiber creamnya. Kemudian kita aduk. Oke, kita aduk sampai larut dan kita akan tunggu sampai dia mengental. Oke, setelah dia mengental dan juga dia mulai meletup-letup seperti ini, kita akan matikan apinya dan kita akan pindahkan ke sini. Kita akan masukkan butternya dalam keadaan panas. Dan kita akan aduk. Oke, setelah tadi butternya masuk dan dia sudah mulai leleh dan tercampur ya ke dalam si custardnya. Sekarang supaya dia lebih cepat dingin, kita akan pindahkan ke bowl. Karena setelah ini kita akan campur si custardnya ini dengan cream cheese dan juga meringue. Kita akan dinginkan custardnya, tapi sebelumnya kita perlu tutup bagian permukaannya supaya nanti dia nggak kering ya. Jadi kita tutup bagian permukaannya. Kita akan sisihkan dulu, boleh di suhu ruang, boleh di kulkas ya sampai dia dingin. Sambil menunggu custardnya dingin, kita akan haluskan cream cheese-nya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau bikin sesuatu yang menggunakan cream cheese ya, dia harus dalam keadaan suhu ruang ketika kita ingin mengolah. Supaya apa? Dia lebih gampang tercampur dan nggak ada seperti butiran-butiran nanti yang akan mengganggu saat kita makan kuenya ya, karena nanti dia akan rasanya sedikit hambar gitu ya. Oke, di sini sudah suhu ruang ya. Ini boleh kalian setengah-setengah gitu ya, boleh setengah cream cheese, boleh setengah lagi keju spread, itu boleh, atau mau semuanya full. Ini aku pakai full cream cheese ya. Di sini dihalusin aja, pakai spatula boleh, pakai sendok kayu juga boleh. Tinggal dihaluskan aja, pastikan semuanya tercampur rata ya dan halus. Oke, ini custardnya udah dingin dan sekarang kita akan campurkan kedua komponen ini menjadi satu. Oke, kita lepas dulu plastiknya. Oke, setelah itu kita akan campurkan cream cheese-nya ke custardnya setengah dulu, kemudian kita akan aduk. Setelah semuanya tercampur rata ya, dia lembut seperti ini. Karena kita akan campur dengan meringue ya, jadi ini aku akan pindahkan ke wadah yang lebih besar. Oke, kemudian kita akan persiapkan bahan meringue-nya.
Oke, sekarang kita akan bikin merengnya, dan jangan lupa sebelum kita bikin mereng, pastikan alat-alat ya seperti mangkok dan juga mixernya itu dalam keadaan kering dan juga bersih ya, karena nanti itu pengaruh juga ke proses pengembangan dari si putih telurnya itu sendiri ya. Jadi ini aku udah siapkan putih telur, dan ini kita akan mixer sampai dia sedikit mengembang, baru kita akan masukkan cream of tartar dan juga gula pasirnya. Oke, setelah dia berbusa seperti ini, kita akan masukkan cream of tartarnya, dan kita akan mixer lagi sebentar. Dan kemudian kita akan masukkan gula pasirnya secara bertahap. Oke, setelah ujungnya seperti ini ya, sudah lancip seperti ini, berarti mereng kita sudah siap untuk kita campurkan ke adonan yang sebelumnya. Oke, kita akan campurkan mereng ke dalam adonan cream cheese tadi dengan teknik fold in ya, jangan diaduk terlalu bertenaga. Dan ini crumble-nya sudah aku ambil dari kulkas. Krimnya sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya memudahkan kita saat nanti kita akan menuang ke cetakannya. Oke, langsung aja kita isi sampai dia penuh. Oke, setelah semuanya terisi seperti ini ya, kita akan panggang di suhu 145 sampai 150 derajat Celcius ya, kurang lebih selama 25 menit. Oke, langsung aja ini kita masukkan ke dalam oven. Oke, ini adalah cream brulee cheesecake yang sudah keluar dari oven, dan ketika dia keluar dari oven dia itu punya tekstur yang sangat lembut ya. Jadi better kamu bisa masukkan dalam kulkas dulu selama kurang lebih 3 jam ya, untuk membuat bentuknya ini tetap cantik dan rapi gitu ya. Oke, sekarang aku mau keluarin dulu dari cetakannya dan kita akan bikin brulee di bagian atasnya. Oke. Oke, ini dia ya. Ketika dia sudah set dan udah dingin, itu kita akan mudah sekali melepaskan si peppernya ini. Jadi bentuknya dia akan tetap rapi, cantik ya, seperti ini. Oke, ini kita akan lepasin dulu dari cetakannya, dan setelah itu kita akan bikin brulee di atasnya. Ini sudah aku lepasin semua dari cetakannya, dan kurang lebih kemarin aku nge-bake 2 kali ya, 2 loyang. Jadi hasilnya bisa jadi 12 sampai 13 pieces. Balik lagi tergantung ukuran cetakan yang kamu pakai ya. Oke, ini aku akan bikin brulee-nya terlebih dahulu. Kita kasih gula di atasnya ya, supaya dia memberikan efek atau hasil yang burn gitu ya. Dan dia juga menambahkan rasa manis di cream brulee cheesecake kita. Oke, ini semuanya sudah kita kasih gula ya di atasnya. Sekarang aku mau nge-torch atau ngebakar bagian atasnya. Kalau kalian nggak punya alat ini ya, torch ini, kalian bisa pakai punggung sendok yang dipanaskan di atas api, kemudian ditempelkan di atasnya, itu juga sama ya. Oke, ini kita nyalakan dulu dan kita bakar. Wah, ini dia cream brulee cheesecake yang sudah jadi. Jadi aku sudah torch di atasnya, cantik banget ya, bisa dilihat. Oke, sekarang nggak afdol rasanya kalau aku nggak icipin ya. Oke, ya bisa dilihat di sini 2 layernya ya. Crumble, kemudian atasnya adalah cheesecake ya. Oke, sekarang langsung aja kita icip.
ya, lembut. Kemudian begitu sampai layer pertamanya ya, di bawahnya itu ya ada sedikit tekstur gitu. Waktu masuk mulut itu cheesecake-nya lembut, kemudian ada perpaduan tekstur antara lembutnya cheesecake dan juga gurihnya dari si biskuit crumble-nya ini. Kemudian ada hint crispy dari brulee yang kita torch tadi di bagian atas. Rasa gurih, kemudian creamy pastinya dari fiber cream itu ngeblend banget dan ini super recommended. Jadi buat kalian yang pengen recook resep ini, kalian bisa cek detail resepnya di description box di bawah ini. Oke, krim brulee cheesecake kita sudah jadi dan aku sudah icipi. Kalian wajib recook resep ini dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel LNK pastinya. Oke, Nadia pamit. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Bye-bye. LNK, enak bisa sehat.